Peramal ini menyebutkan tanda kemunculan Satrio Piningit. Dalam berbagai kisah informasi yang beredar mengatakan bahwa Satrio Piningit atau Ratu Adil akan segera muncul. Satrio Piningit pun diprediksi akan datang atau muncul di Nusantara atau Indonesia dalam waktu dekat. Lantas kapankah waktu kedatangan Satrio Piningit? Apakah ada tanda-tanda dari kedatangan Satrio Piningit? Ternyata kedatangan atau kemunculan Satrio Piningit diprediksi akan ditandai dengan beberapa kejadian, di mana kejadian yang menjadi tanda kedatangan Satrio Piningit adalah bencana alam. Namun bencana alam yang dimaksud adalah bencana alam yang terjadi dalam kurun waktu hampir bersamaan. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh pakar supernatural Simba. Dia mengatakan dulu mendiang ayahnya pernah memberi wejangan mengenai tanda Satrio Piningit akan muncul. Dulu, Simba pernah dikasih cerita oleh Bapak saat Bapak Simba masih ada. Ujar Simba, "Hip, nanti akan datang seorang sosok yang ditunggu-tunggu. Banyak orang bilang itu Satrio Piningit." Ucapnya menambahkan, kemunculan Satrio Piningit tersebut diperkirakan akan bersamaan dengan terjadinya rentetan bencana alam. Itu datangnya bareng dengan bencana-bencana banyak terjadi. Entah itu gunung, angin dahsyat, laut atau tanah longsor, ujarnya. Namun begitu, Simba pun menjelaskan bahwa bukan Satrio Piningit yang menjadi penyebab terjadinya bencana-bencana tersebut. Lah, kok kalau setiap ada tokoh yang ditunggu-tunggu yang hendak mengabarkan berita untuk umat manusia, pasti selalu ada gonjang-ganjing di dunia, ungkapnya. Itu bukan karena tokoh turun lalu akan bencana, tapi karena perilaku manusia sudah tidak tertata, jelasnya. Namun sebelumnya, Simba juga mengingatkan bahwa manusia hanya kebagian sedikit dari ilmu Tuhan, yang mana pandangan manusia bisa salah satu bisa benar. Tapi meskipun begitu, tidak ada salahnya untuk selalu waspada. Jika ada kabar bencana, setidaknya kalau ada kabar berita akan terjadi bencana itu, setidaknya kita itu agar selalu ingat dan waspada, ucapnya. Selain itu, ada juga ramalan Jayabaya tentang Satrio Piningit terkuak. Pada ramalan Jayabaya disebutkan tentang kemunculan Satrio Piningit yang akan memimpin Nusantara. Seorang ahli spiritual telah mengonfirmasi bahwa Satrio Piningit itu akhirnya muncul di Indonesia. Paranormal yang bernama Mbah Pri bahkan menyebutkan lokasi, umur, hingga ciri-ciri fisik dari sosok Satrio Piningit itu. Satrio Piningit atau Ratu Adil merupakan sosok yang digadang-gadang akan membawa perubahan besar di Nusantara. Tentu saja kabar kemunculannya ini menghebohkan seluruh masyarakat yang percaya akan ramalan Jayabaya. Disebutkan dalam jangka Jayabaya, kemunculan Satrio Piningit akan ditandai dengan berbagai macam bencana yang akan melanda. Mbah Pri mengaku bahwa dirinya sering dimintai tolong oleh orang-orang yang kehilangan barang. Ia pun mengaku bahwa apa yang dilihat hanya berdasarkan apa yang diberitahukan padanya. Jika hal itu benar, maka sudah jalan dari Sang Kuasa. Ia juga mengatakan bahwa Satrio Piningit benar adanya dan sudah muncul. Satrio Piningit itu ada, ucap Mbah Pri. Ia kemudian menyebutkan tentang umur dari seseorang yang disebut sebagai Satrio Piningit itu. Sekarang usianya berkisar 25 tahun, kata Mbah Pri. Selanjutnya, Mbah Pri memberikan ciri-ciri fisik dari Satrio Piningit. Anaknya kecil, hitam, kurang lebih tinggi badannya 163 cm. Jelas Mbah Pri. Ia lalu mengatakan jika sosok Satrio Piningit itu saat ini berada di selatan kota Kediri. Mbah Pri kemudian menerawang apa yang sedang dilakukan oleh sosok itu. Dia sedang duduk di tumpukan batang jagung yang telah dipanen, tutur Mbah Pri. Mbah Pri melihat sosok itu menggunakan belangkon dan jarik berwarna putih, serta memiliki perawakan yang tampan. Berdasarkan keyakinan suatu saat, sosok ini akan menduduki posisi
sebagai Presiden Republik Indonesia. Sosok ini dinilai Mbah Pri sangat luar biasa. Hal itu disebabkan fisiknya seperti manusia pada umumnya, namun hidup di dua alam yang berbeda, yaitu alam gaib dan alam manusia. Selain itu, Prabu Jayabaya meramalkan akan terjadi bencana besar. Ramalan ini menyebutkan jika akan banyak korban jiwa akibat bencana ini. Ramalan itu menyebutkan banyak kejadian tak terduga di masa depan. Salah satunya terkait cuaca yang tidak menentu. Raja Kediri, Prabu Jayabaya, menuangkan ramalan dalam beberapa naskah, antara lain Serat Jayabaya Musaror, Serat Praniti Kuakya, dan lain sebagainya. Selain itu juga disinggung di Babat Tanah Jawi. Di tengah masa gelap ini, Jayabaya meramalkan datangnya sosok penyelamat seorang Satrio Piningit. Tapi setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satrio Piningit. Jelas Masud Thoyyib Adiningrat, budayawan Jawa yang juga pengageng Kedaton Jayakarta. Dalam bait naskahnya, Jayabaya menyebutkan ciri-ciri sosok Satrio Piningit. Akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Wedya. Akan ada dewa berbadan manusia, menyebutkan bahwa Satrio Piningit berwujud seperti kita manusia biasa, tetapi sejatinya beliau adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya, seseorang tidaklah mudah kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Itulah yang menyebabkan Satrio Piningit papar Masud. Dia menjelaskan bahwa Satrio Piningit memiliki paras tampan seperti seorang dewa, berwatak tegas, menyebutkan bahwa para Satrio Piningit itu seperti Batara Kresna, tampan, berwibawa, dan berwatak tegas seperti Baladewa, terangnya. Sementara terkait kata bersenjata Trisula Wedya, dia menduga itu merupakan sebuah kiasan. Bersenjata Trisula Wedya untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai secara tersirat, karena tidaklah mungkin Satrio Piningit yang dipingit itu membawa Trisula kemana-mana dan akan terlihat mencolok, yang menyebabkan dirinya tidak dipingit lagi. Tambah dia, dijelaskannya, pemaknaan Trisula Wedya secara garis besar bisa dimaknai 3 jadi 1, seperti ilmu, amal, dan iman, atau bumi, langit dan isinya, kiri, kanan, dan tengah. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat mulia yang lekat dengan banyak dewa-dewa Hindu. Ramalan Jayabaya ini kemudian digubah oleh Raden Ngabei Ronggo Warsito, pujangga besar Keraton Solo.